bisa tidak gitu, tapi nanti aturan juga gitu. Selama ini dalam mengidentifikasi konsep-konsep yang merupakan laporan etika, dilema tentang etika, saya rasa lebih kondisional karena konsep tersebut langsung dari dikasih dengan konsep akan tetapi kadang-kadang memang dari definisi dilema etika itu maupun kebijakan atau rujukan itu merupakan berarti membutuhkan pemikiran yang jernih ya, dan terkadang harus melibatkan orang lain yang lebih paham di sini ya dalam permasalahan ini, dan mengikuti hal ini disebabkan karena pihak jarang atau jarang yang namanya konsep atau kasus datang seorang bersamaan, jadi istilahnya tidak bersamaan, tidak tapi kadang-kadang bersamaan permasalahan itu munculnya. Jadi situasional ya Pak ya gitu, gimana masalahnya Mbak, mau ada yang datang secara bersamaan, ada yang tidak gitu ya Pak ya. Nah baik Pak, untuk selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan evaluasi Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Kalau perihal itu saya istilahnya mengamati dari langkah melalui kolaborasi. Mulai kolaborasi ini adalah musyawarah antara pimpinan dengan rekan sejawat yang kiranya ini dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Kemudian regulasi atau regulasi yang berlaku hari ini dibutuhkan untuk menghindari pelanggaran terhadap aturan. Jadi sekali lagi dalam regulasi itu menghindari pelanggaran terhadap aturan. Selain itu juga mempertimbangkan sisi kemanfaatan agar putusan yang diambil adalah keputusan yang benar dan tepat. Ya baik Pak. Berarti Bapak juga biasa melakukan kolaborasi ya Pak ya? Ya baik. Untuk selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak? Ya kalau itu saya juga selalu berpatokan pada langkah-langkah tertentu. Namun saya memiliki keyakinan bahwa dalam pengambilan keputusan kita tidak boleh berprinsip bahwa orang lain selalu dalam artian selalu suka berpendapat dengan keputusan yang kita ambil, karena keputusan kita dapat belum tentu benar sebetulnya. Selanjutnya pengambilan yang kita ambil karena keputusan kita belum tentu benar. Selanjutnya apabila ada pihak lain yang tidak berpendapat dengan kita tidak boleh istilahnya membencinya ya. Jadi jangan misalkan karena tidak sesuai kita langsung membencinya gitu. Baik, siap. Seperti itu yang Pak ya. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini sudah Bapak anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dalam etika Pak? Saya memahami bahwa karakteristik setiap masalah yang bisa dikatakan kadang juga jarang juga orang yang terlibat itu dalam suatu dilema etika rujukan moral berbeda-beda itu ya. Hal itu tentu dia penanggulangannya pertimbangannya yang berbeda, pertimbangan itu berbeda-beda dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu banyak hal yang komisioner. Berarti kembali ke awal ya Pak ya, memang ketika Bapak mengambil keputusan itu Bapak melihat kondisinya seperti apa begitu ya Pak ya. Baik, selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di level etika Pak? Kalau dalam pengambilan sebuah keputusan terkadang kita bertemu dengan suatu hal yang tidak kita istilahnya sukai gitu ya, atau pihak-pihak yang memiliki solusi atau keinginan yang berbeda-beda. Dan selanjutnya, apakah Bapak mempunyai sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di dalam ITK Pak? Misalkan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau penyelesaian difaktorkan pada kompleksitas itu, ya kompleksitas dalam masalah itu. Hal ini juga disesuaikan dengan siapa saja yang terlibat. Saya tidak memiliki prosedur dalam kasus itu, prosedur khusus itu sebetulnya, tetapi lebih menggunakan musyawarah dan ya istilahnya bermusyawarah dan berkolaborasi itu. Selanjutnya Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di lima etika Pak? Kalau faktor yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam konteks dilihat ya dilema etika adalah tidak bekerja sendiri ya. Selain itu kita juga perlu memaksimalkan sumber daya yang ada untuk bersama-sama memikirkan keputusan untuk sebuah situasi di antara dilema etika itu. Pasti ada yang lebih dibutuhkan dan kita dapat memperhitungkan resiko yang akan terjadi. Kemudian selanjutnya yang terakhir ya Pak ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, alhamdulillah sangat luar biasa sekali bagi saya ya Pak ya. Lalu pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan di lima etika Pak? Kalau berdasarkan pengalaman etika itu salah satu pembelajaran tersebut adalah kita sebagai pemimpin yang memiliki banyak pegawai dengan beragam dalam artian pemikirannya beragam dalam pemikirannya, tentunya kita harus sehari harus sabar itu, harus sabar, jangan terbawa emosi pribadi dalam pengambilan keputusan.
berarti dalam pengaluran apapun kita harus kepala dingin ya Pak ya, kepala jadi dingin. jangan sampai emosi gitu Jangan sampai mungkin, emosi yang pada akhirnya permasalahan tidak akan tidak tuntas. akan tuntas ya Iya, Pak ya. betul. Baik ya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya ya Pak ya.